Yang kami hormati Bapak Lurah Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir di aula kantor Kelurahan Gandul, mohon maaf kalau di luar Gandul begini adanya. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga dari Politeknik Negeri Jakarta, sekaligus membuka secara resmi acara kita pada hari ini. Saya haturkan dengan kawan-kawan semua yang hadir pada pagi hari ini. Permohonan maaf mungkin disampaikan kepada Bapak Lurah dan Sekretaris Lurah Pak Safuddin SOS. Ini ngajar sudah. Yang kedua adalah meneliti, yaitu melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang pada pagi hari ini kita hadir adalah melaksanakan Dharma yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan pengabdian masyarakat berbasis tadi Adiptek secara resmi saya buka. Berikutnya yaitu penyerahan bantuan alat pendukung administrasi perkantoran dari Politeknik Negeri Jakarta yang Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari judul optimalisasi konsep new public service dalam meningkatkan pelayanan publik, intinya di situ. Bapak Ibu sekalian, new public service. Kalau misalnya bahasa di sini berarti new itu baru, publiknya itu publik, service itu adalah pelayanan. Berarti bagaimana harusnya, betul, pelayanan model baru ya Pak ya? Bukan model majalah Pak, bukan, pelayanan model baru. Bagaimana di dalam memberikan pelayanan kepada publik, cara-cara lama itu udah yang ketinggalan sebenarnya. Kita bicara tentang apa namanya pelayanan prima, Bapak Ibu sekalian itu nggak pasti nilai-nilai jujur, gitu ya Bapak Ibu ya, tanggap, responsif, gitu ya Bapak Ibu ya, selalu tersenyum, 3S, senyum sama salam, misalnya. Itu nilai-nilai yang dianut. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pasti publik pun ingin merasa seperti itu ketika saat dilayani. Kita share, kita berbagi nilai yang sama, baik itu penerima layanan maupun pemberi layanan. Itu kan ya, kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Depok, ini nilai-nilai yang sama. Strategi-strategi yang telah ditanamkan, yang telah dibuat sama Pak Lurah misalnya, kita bikin infrastruktur yang nyaman, kita bikin prosedur yang baik, kita bikin apa namanya SLA, Service Level Agreement yang sesuai. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa diaplikasikan kepada para keseluruhan dari keluarga-keluarganya, maka hal itu baik bakal menjadi sebuah kegagalan dalam melakukan pelayanan publik. Kita tidak menghidup itu, berarti pelayanan kita salah. Mau senyum semanis apapun kita, mau sewangi apapun parfum kita, tapi ketika kita tidak melayani sesuai dengan standar yang berlaku, maka pelayanan kita itu tidak sesuai dengan standar. Karena standar itu diikuti, dan itu yang menjadi faktor penilaian di dalam proses pelayanan. Imbalan ya, tapi harus seolah seperti swasta. Swasta kan mendapatkan imbalan karena dia yang menginginkan imbal balik dari customer. Dalam hal ini pelayanan publik adalah warga negara tadi disampaikan atau masyarakat umum. Jadi di sini kan tentunya ada tingkat-tingkat yang sudah masing-masing punya kewajiban apa yang harus dilakukan dalam kesehariannya di dalam kelurahan ini misalnya. Jadi mudah-mudahan itu semua sudah terlaksana di kelurahan tadi ini, semuanya serba mudah ya. Karena orang sekarang itu kan bikinnya mudah, instan gitu ya, jadi nggak mau lama-lama dan gitu. Kemudian yang kelima, bersifat pengadukan dan penghubungan. Nah mungkin kalau zaman dulu yang namanya kantor kelurahan seperti dulu waktu saya sempat tinggal di Karawang, itu mesin ketiknya masih yang dahulu. Kalau sekarang sudah nggak ada ya, komputerisasi ya, jadi sudah nggak zaman apalagi tersedia. Jadi informasi apa yang kita butuhkan yang belum tersedia kita himpun. Jadi misalnya kita cari informasi bagaimana ya kerja yang efektif dulu, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, misalnya itu kita menghubung informasi kita dari mana pun sumbernya, yang penting bisa diterapkan.
Landasan hukum pelayanan publik. Saya yakin semuanya sudah paham. Jadi ada dasar hukum itu, ada konstitusi, dan ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang membuat sertifikat tanah kan ada jual beli, nanti ada apa? Notaris sama camat. Ya, camat juga itu adalah PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Jadi tidak perlu kita ke notaris, tetapi bisa menghubungi camat. Rasa-rasanya nilainya juga sama, ya. Sama nilainya karena ada sesuai. Malahan pada zaman Pak Yusril, camat itu mau ditiadakan. Padahal yang memahami keberadaan tanah itu adalah camat, bukan notaris. Notaris itu kan setelah sekolah ada SK-nya, dia datang ke daerah tersebut. Dia barang mungkin berarti masih ke perangkat pelayanan publik, meskipun ini yang ada di kelurahan. Dan mari kita politik sama-sama. Apakah informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat kita itu mendapat respon layaknya atau tidak? Nah kalau tidak, ya itu perlu mengundang kami sekalian ya. Klasik itu mengandung peluang ekonomi. Sekarang ada circular ekonomi. Jadi plastik itu nanti bisa didaur ulang menjadi baju, menjadi sendal, banyak macam. Makanya kita ini komunikasi bukan sekedar kita menyampaikan, tapi juga membonding kita, mengikatkan kita. Maka jangan alergi terhadap respon dari komunikasi dan dari komunikan. Kalau ada orang merespon negatif, itu artinya ada perhatian. Kepada masyarakat, terkadang kita nggak kenal diri kita nggak paham diri kita, kelayanin orang. Di rumah tadi berantem, suruh kelayanin jadi di depan, ya apa namanya customer service atau yang di depan, ya. Nah, apa perasaannya? Nano, bisa nggak gini? Selamat pagi, Ibu, selamat pagi. Apa yang bisa dibantu? Ketika orang-orang yang sangat tertantang masuk di keuangan, terus kemudian pencatatan nama-nama, input data, itu bisa tertata dengan rapi. Tapi untuk yang di depan penerimaan, ketika masuk terima data, apakah butuh yang serigid itu? Telitinya, butuhnya apa? Penampilan. Nah, kayak artis gitu ya Pak ya. Iya tuh, saya kan jam 8 sampai jam 9. Mereka besok. Kira-kira 4 kayaknya. Jadi ketika pendapatnya orang insya Allah kerjaan berlangsung dengan menyenangkan, servis yang diberikan memuaskan, dan tim itu bisa produktif. Nggak ada pengganggu lain karena semua sudah sesuai dengan porsi. Waktunya untuk bertanya. Silakan pada ibu atau bapak untuk bertanya. Gimana tuh cara memanage pikiran kita yang di rumah, yang di kantor urusan kantor? Itu yang kita agak kesulitan terkait masalah disiplinnya waktu. Kayaknya ini maaf ya, tidak semua, tapi mayoritas Indonesia itu tidak terapi waktu. Gimana menghormati waktu? Misalnya acara jam 8, minimal jam 8 kurang 15 kita harus ada di tempat. Nah, bagaimana solusinya berkaitan dengan administrasi dalam memberikan pelayanan? Bagaimana kami bisa menghimpun laporan itu berupa dokumentasi, foto, agar bisa diakses oleh semua masyarakat, agar saya bisa melihat laporannya nih, saya bisa ngambil tempat fotonya atau apanya. Terus bagaimana laporan itu bisa
satu pintu, dan bagaimana caranya mendapatkan informasi dari satu orang, tapi yang ditanya kita udah kebawa dengan perilaku yang ngeselin itu. Kita ambil masuk ke dalam diri kita, terus kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau kita lihat situasi itu dan kita masih bisa kontrol, latih dengan namanya komunikasi yang asertif. Nah itu bisa, Pak, maaf, motor Bapak di sini kan menghalangi motor saya nih, kalau mau saya keluar tuh jam 7, enaknya gimana ya Pak? Oh kalau gitu nanti setiap jam 6 pagi saya pindahin deh motornya. Nah enak kan? Atau misalnya kan ada tetangga yang dibuat taruh motor takut hilang, kalau dititipin sama tetangga bisa hilang, atau diperbuat hilang. Ya udah nanti tiap jam 6, Pak, tak apa-apa Pak, nanti kalau Bapak mau keluar ketok ya Pak, kalau misalnya saya kesiangan, enak kan? Itu yang namanya ngaret. Jadi kalau janjian jam 8, kasih jam ke dia setengah 7, karena dia akan datang bisa setengah 9. Ya, itu udah bawaan dari sana seperti itu. Dilatihnya bisa, paling telatnya nggak pakai banget, tapi tetap telat biasanya. Yang mudah-mudah begitu. Kita ada kegiatan, itu kegiatan misalnya kegiatan kalau di jurusan yang mungkin juga ada berkecil ya. Jadi misalnya kegiatan mahasiswa, kegiatannya kegiatan ulum ya, yang sederhana. Ulum itu kan menyangkut kegiatannya untuk dunia umum, kita mendatangkan narasumber. Kemudian nanti ada laporan pertanggungjawaban keuangan juga, kemudian kegiatan ada bukti. Nah itu dari keseluruhan kegiatan itu pasti banyak. Nah kalau mahasiswa yang bikin itu biasanya ada yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau ada kegiatan mungkin sebaiknya yang terlibat itu dilibatkan untuk mengerjakan. Tapi template itu bisa untuk siapapun sebenarnya. Jadi template pembuatan laporan itu formatnya seperti apa sehingga siapapun yang bikin itu bentuknya sama. Tapi ya tetap memang harus bikin karena setiap kegiatan kan kata bagi berbeda itu ya, tujuannya apa itu berbeda, tapi template itu ada bisa. Terima kasih kepada para pembicara, Bapak Ibu, juga kepada semua peserta. Akan waktu kepada pembaca. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, samaan dengan mungkin selesainya seluruh rangkaian acara. Hari ini kita silaturahminya adalah tentang pelayanan dulu. Nah, insya Allah Bapak Ibu kami sangat terbuka untuk perguruan tinggi ini, hal-hal yang berkaitan dengan diskusi dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas tempat, waktu dan juga kebersamaan ya, hampir mungkin beberapa jam di hari ini. Semoga semuanya memberikan manfaat tidak hanya untuk kami tapi juga masyarakat di sini dan terutama mungkin Bapak Ibu yang hadir. Sekali lagi terima kasih Pak Lurah, Pak Sekretaris Lurah juga, semua yang sudah membantu di dalam kegiatan acara ini, seluruh mahasiswa, Bapak Ibu dosen, pembicara, dan juga mungkin staf admin yang hari ini tidak semuanya bisa kesini Bapak Ibu karena kampusnya nggak boleh tutup. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan khilaf selama acara berlangsung. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.